Bu, suami ibu meninggal, ibu susah, jangan ngutang, kami yang datang bawa makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Dulu tradisi kita. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Menurut pandangan Islam bagaimana tentang kenduri tahlil niga nujuh Pak Ustaz? Nabi tak ada buat, sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah tak ada buat. Nabi tak ada, sahabat tak ada, tabi'in ada. Ada. Siapa namanya? Imam Atha. Yang meriwayatkannya siapa? Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab apa? Kitab Zuhud. Kata Imam Atha, orang yang meninggal dunia diuji selama 7 hari 7 malam, dianjurkan bersedekah dan berkirim makanan. Maka kalau ada orang bersedekah, berkirim makanan, berkirim doa, dibuatnya 7 malam, maka masih terkapar oleh tradisi tabi'in Imam Atha. Tapi bagi yang kaya-kaya, adapun yang susah-susah sampai ngutang bubur kacang hijau, jangan. Bapak Serikat Kemalangan langsung datang. Bu, suami ibu meninggal, ibu susah, jangan ngutang, kami yang datang bawa makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Dulu tradisi kita begitu. Ada orang meninggal, bawakan beras, bawakan gula, bawakan minyak, sampai makanan itu melimpah ruah, dia hanya duduk santai, dimasakkan oleh tamu, makan. Begitu. Tapi kalau ada orang kaya, dia mau buat nasi kotak, ya tak apa-apa, dia bersedekah. Lalu kemudian dia kata sambutan, Bapak Ibu sekalian, jangan kalian takut makan ini bukan harta warisan, ini bukan ngutang, ini bukan harta anak yatim, ini adalah harta saya sebagai anaknya yang orang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Hah? Cara kita mengetahui solat berjamaah yang kita kerjakan diterima pahalanya oleh Allah gimana Pak Ustaz? Sampai sekarang solat berjamaah ini belum ada repotnya macam SMS. Solat diterima, solat reject, tak ada. Tapi indikasinya ada. Mana indikasinya? Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Bapak tu solat rajin Pak Ustaz, tapi matanya gatal, cakapnya tak tentu arah. Itu tanda solat reject, STMJ, solat terus maksiat jalan. Ada perubahan dalam diri. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Terbagi menjadi berapakah tauhid? Apa yang dimaksud dengan khurafat? Apa? Oh, banyak pertanyaannya. Tauhid satu, wahada yuwahidu, mensatukan. Karena semua agama ini Tuhannya tidak satu. Kristen 3, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Katolik 4, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, Santa Maria. Sedangkan Hindu 3, Brahma, Wisnu, Siwa. Tuhan bisa masuk ke monyet, Hanuman. Tuhan bisa masuk ke gajah, Ganesha. Tuhan bisa masuk ke perempuan cantik, Kuan Im. Tuhan masuk ke dalam dewa mabuk, Drunken Master. Datang agama Persia, Tuhan itu 2. Ada Tuhan baik namanya Ahriman, ada Tuhan jahat namanya Ahura Mazda. Dunia ini tak pernah aman karena Tuhan baik, Tuhan jahat berantem terus. Maka datang agama Islam, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Esa tunggal tak berbilang. Minta kepada siapa? Allahus samad, minta sama dia. Dia tak beranak, lam yalid. Memangnya ada orang mengatakan Tuhan beranak? Ada. Siapa dia? Santa Maria beranak. Kalau sudah beranak pasti nipas. Kalau sudah nipas pasti bernajis. Orang bernajis tak cocok jadi Tuhan. Walam yulad, dia tidak diperanakkan. Memangnya ada yang diperanakkan dikatakan Tuhan? Ada. Siapa dia? Yesus, Isa. Isa bukan anak. Dia adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid hanya satu saja, tak ada pembagian-pembagian. Apa yang dimaksud dengan hurafat? Hurafat bahasa Inggrisnya mitos, mitologi, ilmu mitos. Siapa yang menengok bulan ketika sedang gerhana,
Kenapa gerhana bulan? Karena anak Nabi meninggal, namanya Ibrahim, umur 18 bulan. Lalu mereka pun mengatakan, tengoklah bulan pun bersedih karena anak Nabi meninggal. Nabi marah. Bulan tidak gerhana karena ada yang mati atau ada yang hidup, tapi itu tanda-tanda kuasa Allah. Maka disuruh solat kusufus syams, solat gerhana bulan. Di sebagian tradisi, kalau bulan nampak gerhana, maka dipukullah cendok, mangkuk, piring, teng 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 teng. Kenapa? Karena katanya bulan sedang dimakan ular naga. Jadi biar supaya ular naga ini memuntahkan bulan balik, maka disuruh ribut teng 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 teng. Akhirnya itu khurafat, bohong, dusta, tak betul. Bila Anda lahir Sabtu pagi, bintang Anda Gemini, tak cocok bisnis hari Rabu, sial. Itu khurafat. Kadzdzabal munajjimun wala sadaku. Kalau Anda mau rezekinya murah, peliharalah ikan mas koki. Nanti ikan itu akan memanggil rezeki, 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 rezeki. Bohong, khurafat, tahayul. Apa saja contoh khurafat? Udah contoh-contohnya tadi dah. Allah itu kan adanya di aras. Ini bertanya atau menjebak? Aras itu ada di tengah langit atau di tengah alam semesta? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah di atas aras. Ayat ini ayat mutasyabihat, tak bisa dipahami secara teks. Kalau ada orang mengatakan Allah itu di atas aras, sama macam saya duduk di atas kursi, maka dia kafir karena bertentangan dengan dua ayat. Ayat yang pertama, laisa kamitslihi syai'un. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka takwil ditakwilkan. Allah duduk di atas aras, apa artinya? Allah berkuasa, Allah maha kuasa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursinya meliputi langit dan bumi. Bukan di dalam bumi, bukan di luar bumi, meliputi langit dan bumi. Bapak Bupati duduk di atas kursi selama 2 periode. Duduk aja dia bolak-balik naik speed. Bukan maknanya duduk di atas kursi itu dia duduk di atas kursi bupati. Maknanya dia berkuasa. Jadi jangan dipahami Allah duduk di atas aras. Maknanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah berkuasa. Begitu yang kami pelajari di Al-Azhar, akidah Asy'ari. Kenapa dalam Al-Quran Allah menggunakan aku? Kadang-kadang dia pakai pula kami. Berdirilah Sultan Melayu. Apa kata Sultan? Berdirinya kami di sini untuk menunjukkan bahwa kami peduli kepada masyarakat. Padahal waktu itu dia berdiri sendiri. Ulu Balang, Panglima Perang, Datuk Perdana Menteri, orang kaya, semuanya duduk. Kenapa dia katakan berdirinya kami di sini? Maka menurut sastra, kami di situ bukan menunjukkan banyak, tapi menunjukkan litta'zim, mengagungkan diri. Maka Allah mengagungkan dirinya, dia pakai kami, bukan dia pakai banyak, karena Allah itu tunggal esa tak berbilang. Allah, berdoalah kepada Allah. La tad'u ma'allahi ilahan ahada. Jangan kau minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengajarkan la ilaha, tak ada Tuhan selain Allah. Satu saja, esa, tunggal, tak berbilang. Ustaz, saya mau nanya, saya sudah sholat istikharah, sudah muncul orang dalam mimpi saya. Kemudian kami segera lamaran insyaallah. Tapi Ustaz, di perjalanan ramalan ini saya rasa mendapat cobaan yang berat. Saya ragu. Sebaiknya menurut Ustaz saya sholat istikharah lagi atau gimana? Tak usah istikharah lagi, nanti nampak pula yang lain. Istikharah dia sekali lagi. Nampak satu lagi. Kamu sudah lamar anak gadis orang. Tradisi kita di bumi Melayu tak sama macam di Arab. Di Arab kalau batal tunangan itu biasa. Di tempat kita kalau sampai batal tunangan, malu mak bapak dia. Kenapa dulu berani Minang? Berani Minang, berani tanggung jawab. Jadi gimana Pak Ustaz? Kuatkan hatimu, jangan pandang anak gadis orang lain. Memang selama proses tunangan ini banyak godaan. Makanya jangan tunangan lama-lama. Kalau perlu tunangan pagi tadi, sore akad nikah. Jangan lama-lama, ini tunangan. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah tunangan. Semester berapa? Semester 1. Kapan mau nikah? Nanti selesai S2.
Pada saat pengajian ibu-ibu seringkali masuk waktu sholat. Apabila ibu-ibu ingin melaksanakan sholat berjamaah sesama ibu-ibu, bagaimana hukumnya dan bagaimana posisi imam ibu-ibu tersebut? Ini shaf, ini ibu-ibu, maka yang imam itu di tengah. Imam di tengah, tak maju tak mundur, di tengah, dia jadi imam. Allahu Akbar, dengan syarat ibu-ibu semua, tak ada laki-laki. Maka dia biasanya wirid pengajian sore, asar. Maka ibu itu jadi imam. Maka dia di saf paling depan, tidak di depan macam laki-laki. Dia satu saf dan dia tetap menjaharkan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Begitu. Jangan pula karena perempuan tak boleh bersuara, batuk aja. Bagaimana hukumnya khatam Quran? Apakah diharuskan mengadakan syukuran? Wa kana Anas bin Malik, sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Idza khatamal Quran, kalau dia khatam Quran, jama'a ahlahu, dikumpulkannya anak-anaknya, wa auladahu, istri dan anaknya, yad'u, dan dia berdoa. Itu tradisi sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu an. Kalau dia khatam Quran, dipanggilnya istrinya, dipanggilnya anaknya, dia pun berdoa bersama. Maka kita pun begitu. Pas acara khatam Quran, panggil istri, panggil anak. Kalau lebih banyak bagus, ada kebetulan duit kenduri, ya buat. Kalau tak ada, dia baca doa aja. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna. Semangat anak-anak itu mendengar baca, karena dianggapnya ini agak keluar nanti ayam panggang nih. Allahumma dzakirna. Begitu ditengoknya tak ada. Minhu manasina. Tak ada nih. Islam itu tidak memberatkan umatnya. Apakah itu bisa menjadi dasar bahwa Islam itu fleksibel? Ya. Tak bisa tegak solat, duduk. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa berbaring, terlentang pakai isyarat mata. Tak bisa terlentang, hati saja pengingat. Tak juga bisa. Kita sembahyangkan ramai-ramai. Siapa bilang Islam itu keras? Yang bisa mandi, tak bisa mandi, wudu. Tak bisa wudu, tayamum. Tak bisa tayamum, ditayamumkan. Bawakan tanah. Mak, ditayamumkan mak ya. Ya, tayamum. Tayamumkan tanah. Kapan kita berbakti sama orang tua? Jangan orang tua itu terbujur di ruang ICU, dibawakan jus mangga. Untuk apa dia jus mangga? Waktu sehat inilah senangkan dia. Dia sedang sakit itu dia ingin tenang, bawa dia berzikir. Saya masuk ke ruang ICU. Di ruangan itu saya tengok anak muda pakai kaos ketat, pakai celana jin. Saya nengoknya udah suuzon. Ini orang tak betul. Masa nengok orang sakit pakaiannya macam, dia keluarkan HP-nya. Bukan HP pula. Yasin, astagfirullah. Ternyata casingnya metal, signalnya mantap. Baca tafsir Ibnu Katsir, muqaddimah surat Yasin. Siapa yang membacakan surat Yasin pada orang yang dalam kesulitan, Allah memudahkan dia. Bapak itu membacakan di ruang ICU. Tenang. Ustaz, doakan nih keluarga kami ya. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkanlah orang yang sakit ini. Syifaan ajilan, kesembuhan yang segera. La yughadiru saqaman, tidak akan susah, tak akan kumat untuk selamat. Islam fleksibel, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ente tak solat, pejam mata aja Pak Ustaz. Eling, oh tak bisa. Maka belajar fikih. Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, fikih. Ustaz Doni, fikih. Ustaz Masriyadi Hasan, fikih. Ustaz Samsudin Muir, fikih. Tak paham belajar kitab fikih bahasa Arab semua. Datang belajar bahasa Arab sama Ustaz Sutrisno Badrun. 1, 2, 3 bahasa Arab. Kuliah di Al-Azhar yang paling susah adalah jurusan bahasa Arab. Nah, beliau selesai di Gontor 7 tahun bahasa Arab, di Al-Azhar 4 tahun bahasa Arab. Belajar bahasa Arab.
buka kursus-kursus. Bagaimana menurut Ustadz tentang dahi yang hitam?